Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ralin. Ya, masih terkendala dengan video ya. Boleh nanti kita komunikasinya melalui room chat boleh Mbak ya. Mbak Ralin, pada kesempatan kali ini di mata kuliah kita, rekrutmen dan seleksi, kita akan membahas mengenai teknik interview. Ya, tentunya teknik interview ini yang berlaku di proses rekrutmen dan seleksi. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya supaya proses kita belajar nanti mendapatkan keberkahan, kelancaran juga, tadi kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Nah baik, sebelum lebih lanjut, silakan Mbak Ralin saya beri waktu untuk melakukan presensi terlebih dahulu, ya di e-learning kita ya, hijau seperti biasa. Silakan login dulu di mata kuliah rekrutmen dan seleksi dan ikutilah petunjuk yang muncul di mata kuliah rekrutmen seleksi itu seperti apa untuk proses presensinya. Monggo, saya persilahkan. Saya rasa sudah berjalan ya. Baik, sembari Mbak Ralin melakukan presensi, nih, sembari saya berikan tayangan video ini. Ini adalah tayangan video yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Silakan disaksikan. Bagi lo yang saat ini baru lulus kuliah atau lagi nyari kerja, mungkin lagi mikir-mikir juga nih jenis kerjaan apa yang ada di luar sana, serta apa-apa aja sih yang mereka lakuin kesehariannya. Kayak contoh, orang-orang yang kerja di human resources tuh, sebenarnya apa aja sih yang mereka lakuin? Kerjaannya juga kayak apa sih? Bagi lo yang mau tahu sedikit lebih detail tentang HR di area startup, maka lo ada di video yang tepat. Jadi silakan simak ya. Di dalam sebuah perusahaan, sebenarnya ada dua tugas besar yang dilakukan oleh HR dalam menjalankan tugasnya. Pertama adalah melakukan rekrutmen demi mendapatkan karyawan potensial untuk perusahaan. Proses perekrutan ini pun dilakukan dengan berbagai tahap, tergantung kebutuhan perusahaan. Tapi ada satu tahap yang biasanya selalu ada di proses perekrutan perusahaan, baik startup maupun perusahaan besar, yaitu tahap wawancara. Hal ini digunakan untuk menemukan karyawan terbaik dari kandidat yang melamar. Selain melakukan rekrutmen untuk karyawan potensial, HR juga perlu untuk mengelola karyawan di dalamnya. Bentuknya pun bisa macam-macam. Nah, salah satu bentuk yang cukup penting adalah dengan proses pengelolaan dan penggajian untuk karyawan. Kedua kemampuan ini merupakan kemampuan yang seenggaknya perlu dipahami oleh mereka yang ingin terjun di dunia human resources, apalagi di perusahaan startup, di mana posisi ini bisa dipegang oleh tim yang relatif kecil ataupun seorang diri. Nah, bagi lo yang mau belajar kedua hal dasar ini. Oke, sepertinya cukup ya. Saya cek. Oke, Mbak Ralin, maaf, saya terkendala dengan sinyal. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Nah, baik. Selanjutnya, oke. Nah, ini Mbak, saya sampaikan terlebih dahulu. Ini mata kuliah rekrutmen dan seleksi. Ya, capaian pembelajaran yang kami harapkan nanti untuk teman-teman mahasiswa termasuk Mbak Ralin gitu ya, itu mampu mendramatisasikan atau mensimulasikan teknik dari interview gitu ya. Teknik interview ada beberapa, termasuk yang pertama ada LGD. LGD itu Leader Group Discussion yang sudah kita bahas dulu kemarin ya. Kemudian FGD juga sudah bahas pertemuan sebelumnya, yaitu Focus Group Discussion dan teknik interview yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tujuan dari mata kuliah rekrutmen seleksi, terutama di subjudul teknik interview, itu yang kami harapkan teman-teman mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan kembali proses mengenai seleksi dengan metode interview tekniknya yang STAR.
Teknik STAR itu apa? Nah, kita nanti akan bahas di slide-slide yang akan saya tampilkan. Jadi silakan Mbak Ralin dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya bisa menyimak materi dengan baik-baik, ya. Dan apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas, ya, silakan bisa tanyakan langsung dengan teman-teman melakukan raise hand di aplikasi Zoom ini. Nanti akan saya panggil untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga langsung dituliskan di room chat. Nanti saya akan membaca dan akan saya jawab insya Allah, gitu ya. Apabila pada kesempatan ini saya belum bisa menjawab, maka itu akan menjadi PR bagi saya, dan kesempatan yang akan datang minggu depan akan saya berikan jawabannya, seperti itu. Oke. Nah, lanjut, manfaat dari perkuliahan pada kesempatan hari ini. Jangka pendeknya tentunya kami harapkan mahasiswa mampu mendapatkan nilai yang baik, ya, yang maksimal nilainya dalam mata kuliah rekrutmen dan seleksi ini. Dan tentunya tidak hanya mendapatkan nilai yang baik saja, tapi juga memahami materi yang saya sajikan. Yang kedua, jangka panjangnya, setelah teman-teman mahasiswa nanti lulus dari program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo ini, yang memiliki peminatan di bidang industri, harapan saya nanti rekan-rekan bisa menjadi staf HR, ya, ataupun supervisor ataupun manajer human resource, ya, yang baik tentunya, terutama menguasai metode rekrutmen, sehingga teman-teman ketika sudah menjadi bagian dari human resource tidak perlu meng-hire tenaga dari luar, biro psikologi dari luar, lembaga psikologi dari luar untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi, karena teman-teman sudah bisa menghandle itu sendiri, gitu ya. Dan tentunya karena teman-teman sudah bisa menghandle proses rekrutmen dan seleksi ini dari awal sampai akhir dengan tepat, itu bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau instansi dari teman-teman sendiri, sehingga bisa membuat teman-teman nanti naik jabatannya, dipromosikan atau mendapatkan bonus dan sebagainya karena keahlian dari teman-teman. Itu ya capaian pembelajaran yang kami inginkan dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti. Nah, next, selanjutnya dalam proses rekrutmen dan seleksi ada namanya manpower planning. Manpower planning itu kita mencari tahu kekurangan ataupun kelebihan dari perusahaan dan instansi kita itu seperti apa, ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang sesuai, kurang tepat, ini kita rumuskan supaya bisa sesuai dan bisa tepat mengisi posisi-posisi yang kurang yang ada di perusahaan kita, ya teman-teman. Dan setelah adanya manpower planning, gitu ya, kita akan menentukan proses rekrutmen yang diawali dengan analisis jabatan, menentukan kriteria calon karyawan yang diinginkan itu seperti apa, ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di human resource dan dari orang-orang yang akan memakai atau user-user di bidang-bidang lain, ya. Kemudian adanya membuat iklan lowongan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita akan menerima dokumen dari calon karyawan yang masuk. Kemudian, nah, yang sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah proses seleksi, yang dimana proses seleksi dokumen calon karyawan teman-teman kemarin sudah membahas itu. Selanjutnya ada proses interview yang dilakukan baik oleh staff, SPV, user, ataupun direktur, ya. Selain proses interview berlangsung, ya, untuk memantapkan lagi bisa ditambahkan dengan tes psikologi, ya, tes kesehatan, ataupun tes yang lainnya yang sesuai standar dari perusahaan atau instansi dari teman-teman nanti, gitu ya. Nah, yang pertama nih, pernahkah teman-teman ini curhat atau pernahkah teman-teman dicurhati oleh orang lain, gitu ya. Coba siapa yang menjawab, atau Mbak Ralin mungkin pernah dicurhati atau curhat?
Silakan, bisa ketik di room chat juga bisa. Tuh, silakan. Ya, oke, di room chat sudah muncul. Baik, pernah curhat dengan teman masalah percintaan? Wih, sama siapa nih, Mbak? Gitu ya. Apa nih yang diceritakan? Tapi tentunya rahasia ya, jadi saya tidak akan mengikuti jawaban. Nah, pada intinya yang dilakukan Mbak Ralin curhat dengan teman tentang masalah percintaan itu kan di situ terjadi yang namanya proses tanya jawab ya, tanya jawab. Proses tanya jawab ini sendiri disebut dengan interview, gitu ya. Baik menanyakan masalah percintaan itu dalam konteks curhatnya atau dalam konteks rekrutmen seleksi tentunya menanyakan berkaitan dengan pekerjaan, ya, terkait kesiapan kerja, kelebihan yang dimiliki, kekurangannya apa, gitu ya, kira-kira bisa support atau bisa sesuai dengan kriteria perusahaan atau tidak. Nah, itu yang ada di dalam teknik interview, gitu ya. Nah, terus apa pendapat Anda terhadap gambar di atas? Ya, monggo bisa di-chatkan di room chatnya. Baik, saya cek di room chat. Oke, ya, tepat sekali orang yang sedih, galau gitu ya. Baik, gambar yang Anda saksikan di layar Anda ini gitu ya, dia adalah seorang pesepak bola internasional bernama Cristiano Ronaldo. Ia kurang lebih kalau nggak salah 5 kali gitu ya, 5 kali menjadi pemain terbaik dunia versi FIFA gitu ya, yang mendapatkan penganugerahan Ballon d'Or. Ronaldo ini telah malang melintang di berbagai klub yang keren di berbagai negara juga, dan saat ini kembali ke klub yang ia cintai di Manchester United. Nah, dari gambar ini terlihat jelas ya bahwa ekspresi dari Ronaldo ini dia mengalami kesedihan, kekesalan, gitu ya, kekecewaan, gitu ya. Karena apa? Gitu. Karena mungkin Ronaldo saat ini tidak bisa membawa Manchester United ini menang di setiap pertandingan. Ronaldo gagal untuk mencetak gol di dalam pertandingan juga bisa jadi. Dan diperparah, Ronaldo yang digadang-gadang oleh netizen dan para fans masuk ke United kembali, bisa membawa United kembali ke persaingan juara, tapi ternyata jauh dari harapan ya teman-teman. Cristiano Ronaldo ini gagal membawa Manchester United untuk bersaing di papan atas Liga Inggris untuk meraih juara, sehingga ya tepat Ronaldo sedang sedih, galau, kecewa gitu ya, bahkan marah juga mungkin. Dan selanjutnya, nah kalau gambar yang kedua ini tentunya kebalikannya ya, kebalikannya dari apa yang dialami Ronaldo. Dari gambar ini terlihat bahwa anak-anak sedang bermain sepak bola dan terlihat riang dan bergembira begitu ya teman-teman, dan juga Mbak Ralin gitu ya. Oke, gambar ini saya ambil waktu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Waktu itu Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Magelang sedang meletus hebat gitu ya. Dan ini ada di salah satu kamp pengungsian di daerah Desa Gulon, Kecamatan Salam kalau nggak salah Kabupaten Magelang. Waktu itu saya bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa gitu ya, berkunjung ke kamp pengungsian ini menjadi relawan. Jadi relawan. Nah, di situ anak-anak tadinya sedih, murung gitu ya, dan bosan di tempat pengungsian karena Gunung Merapi kok masih saja mengeluarkan lahar gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa kembali ke rumahnya karena masih belum dinyatakan aman. Dengan kedatangan kami membuat program, salah satunya adalah
bermain bersama anak-anak dengan bermain sepak bola ini. Alhamdulillah setiap sore kita bermain sepak bola, anak-anak bisa dengan senangnya bermain sepak bola, ya, rame-rame. Nah, dari dua gambar tadi yang saya sajikan itu adalah namanya proses teman-teman mengobservasi gambar yang saya sajikan, gitu ya. Dari proses observasi, teman-teman bisa melihat dan menilai mana ekspresi yang sedang sedih, sedang kecewa, sedang galau, kata Pak Ralim tadi, gitu ya. Dan mana ekspresi orang yang sedang riang bergembira. Juga tadi di awal yang saya tanya, siapa yang pernah curhat atau dicurhati, gitu ya, itu adalah sebuah proses interview. Nah, teman-teman, proses atau metode observasi dan metode interview ini adalah metode pengambilan data yang paling tua, ya, data penelitian yang paling tua, yang paling utama juga, gitu ya, metode observasi interview ini. Mereka berdua tidak bisa dipisahkan, mereka selalu berpasangan, gitu ya. Ketika kita ingin mencari data dengan menggunakan teknik interview saja, rasanya akan kurang lengkap apabila tidak ditambahkan dengan observasi. Ketika kita mencari data, menggali data dengan melakukan observasi, ya, kita melakukan pengamatan dengan berbagai teknik pengamatan yang ada, tapi juga rasanya kurang sedap apabila kita kurang atau tidak melakukan wawancara kepada berbagai pihak untuk mendapatkan data. Sehingga mereka berdua, observasi dan interview ini adalah suatu teknik yang berpasangan dan tidak bisa dipisahkan. Next, ya, di teknik interview, ya, pokok pembahasan kita pada hari ini, teknik interview ini terbagi menjadi dua macam, ya, dalam seleksi kerja ini. Ada teknik interview tradisional dan juga ada teknik interview behavioral. Teknik interview tradisional itu adalah teknik interview di mana kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan dulu atau guide interviewnya, kemudian kita tanyakan semuanya kepada calon karyawan yang sedang kita interview. Dari situ kita baru akan mendapatkan data-data yang kita inginkan. Sedangkan teknik interview behavioral itu adalah teknik interview yang cukup kita memberikan satu ataupun dua pertanyaan saja, akan tetapi kita bisa mengungkap dan mendapatkan banyak data, berbagai data yang kita butuhkan dalam proses seleksi dan interview ini, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, gitu ya, teman-teman, akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama teknik interview tradisional, gitu ya. Contohnya kita membuka dengan 3 pertanyaan, ya. Apakah Anda atau job seeker memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, gitu ya? Pasti jawaban mereka, ya, saya memiliki pengetahuan, saya memiliki keterampilan ini, saya memiliki kemampuan ini, sehingga saya bisa melakukan pekerjaan ini. Ya, jawabannya pasti akan tidak jauh dari itu. Pertanyaan kedua, apakah job seeker atau Anda memiliki antusias dan etika kerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan saya, gitu misalnya? Pasti mereka jawabnya akan mencari jawaban aman juga. Ya, pastinya saya memiliki etika kerja, makanya saya mendaftar kerja di sini, supaya saya bisa diharapkan oleh perusahaan ini untuk kedepannya. Ya. Jawabannya pasti tidak jauh dari itu. Kemudian yang ketiga, apakah job seeker bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan? Pasti jawabannya, ya, saya punya keahlian ataupun bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kerja saya, gitu ya. Kepribadian saya juga tentunya bagus. Saya bisa ini itu, gitu ya. Sehingga cocoklah dengan budaya perusahaan ini. Pasti jawabannya tidak jauh dari itu juga, gitu ya. Nah, sedangkan tipe pertanyaan interview dengan teknik behavioral, gitu ya, teman-teman. Itu contoh pertanyaan seperti ini.
Ini contohnya. Coba ceritakan aktivitas Anda saat menjadi mahasiswa dulu gitu ya. Di kampus itu Anda ngapain aja selain kuliah? Gitu ya. Jawaban mereka pasti akan menceritakan banyak hal. Misalnya nih jawabannya ya. Selain kuliah, saya ikut organisasi namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ di tahun pertama saya mendaftar sebagai anggota dengan melalui tahap seleksi, ya, dan akhirnya saya keterima menjadi anggota BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Pada tahun pertama saya masih menjadi anggota. Pada tahun kedua saya diminta oleh teman saya gitu ya untuk mendaftar sebagai ketua. Di situ saya menyanggupi saran dari teman saya itu. Gitu ya. Saya mendaftarkan diri saya menjadi seorang ketua BEM gitu ya. Di situ saya mengikuti pemilihan atau kompetisi gitu ya, kompetisi pemilihan ketua gitu ya. Dengan berbagai tahapan seperti pendaftaran, pencalonan, kampanye, pemilihan, dan akhirnya saya dikukuhkan menjadi ketua BEM oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan waktu itu, gitu ya. Nah, setelah saya berhasil menjadi ketua BEM, selama 1 tahun periode saya menyusun struktur kepengurusan. Gitu ya. Saya mencari teman-teman yang terbaik menurut saya di fakultas saya untuk membantu saya dalam menjalani kepengurusan. Gitu ya. Saya menentukan teman-teman dengan mengamati mereka, dengan menginterview mereka tentang kesanggupan, tentang visi misi mereka, apakah sejalan dengan saya atau tidak, gitu ya. Kebetulan saya tempatkan mereka di berbagai posisi yang sesuai dengan keahlian mereka, gitu ya. Menurut saya seperti itu, gitu ya. Nah, setelah saya posisikan mereka di tempat mereka masing-masing, kemudian saya menyusun program kerja bersama-sama dengan mereka. Setelah program kerja saya jadi, kemudian saya minta rekan-rekan itu untuk melaksanakan event-event dari program kerja yang kita susun bersama. Ya, di situ saya juga turut terlibat ya, dalam kepanitiaannya dan juga terlibat untuk bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman saya. Gitu ya. Dan alhamdulillah selama 1 tahun periode saya menjadi ketua BEM, saya bisa bekerjasama dengan teman-teman saya menyelenggarakan berbagai event yang tadi saya sebutkan itu, dan saya bisa membantu juga program kerja dari fakultas. Nah, itu teman-teman, satu pertanyaan ya, di dalam teknik interview behavioral bisa mendapatkan banyak data. Ya. Di situ tadi kita mendapatkan data apa? Bahwa calon pelamar dia selain kuliah juga mengikuti organisasi. Yang artinya apa? Pengalaman dia berorganisasi itu ada. Apalagi dia pernah menjadi seorang ketua di dalam organisasinya, tentunya mumpunilah pengalaman organisasinya. Dari pengalaman organisasinya bisa kita dapatkan bahwa dia bisa melakukan kerjasama dengan baik, gitu ya, dibuktikan dengan berbagai event yang tadi dia sampaikan. Dia juga memiliki motivasi yang tinggi, gitu ya, memiliki jiwa persaingan, jiwa kompetisi, jiwa berprestasinya juga tinggi ya, dengan dia mengikuti proses seleksi pemilihan ketua BEM, gitu ya. Kalau tidak ada jiwa kompetisi, jiwa kerjasama, di situ dia tidak mampu untuk bersaing, gitu ya. Jiwa kepemimpinannya juga ada, gitu ya, karena dia terbukti menjadi ketua BEM, gitu ya. Bisa mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Itulah satu pertanyaan di teknik behavioral bisa mendapatkan banyak jawaban. Kemudian juga bisa dengan pertanyaan, apa yang Anda lakukan saat diberikan kesempatan untuk menangani proyek? Ini seorang pelamar pasti akan menceritakan awal mula dia mendapatkan proyek itu seperti apa, sampai prosesnya seperti apa, sampai dengan hasilnya seperti apa. Ya, satu pertanyaan dia bisa menjawab runtut. Kalau dengan teknik behavioral, atau juga dengan pertanyaan yang terakhir nih, apa yang Anda lakukan? Anda harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Pasti ini calon karyawan yang sedang kita interview ini akan menceritakan dan memberikan alternatif jawabannya. Sehingga dengan satu pertanyaan
dan kita tidak perlu membuat daftar pertanyaan atau guideline interview, kita sudah bisa mendapatkan berbagai data yang kita inginkan, apakah sesuai dengan kriteria yang kita cari atau tidak. Ya teman-teman, jadi silakan nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut teknik interview behavioral ini, bisa dengan berbagai jurnal yang nanti akan saya share kepada teman-teman, ya, atau berbagai buku yang sudah saya siapkan, teman-teman bisa nanti mau ngambil bukunya di meja saya, ya. Oke, next. Nah, nih, teknik interview behavioral itu juga ada namanya teknik STAR, itu ya. Teknik STAR itu apa? Itu ya, STAR itu adalah singkatan dari S-nya situation, ya. Artinya apa? Bagaimana pertanyaan yang kita berikan itu bisa menggambarkan kemampuan kerja dari calon pelamar, gitu ya. Kemudian yang kedua, task, ya, T-nya task. Itu artinya pertanyaan kita berikan bisa mendapatkan data tentang tentang karyawan atau tentang calon karyawan, itu bisa menggambarkan dengan jelas untuk menjelaskan tugas-tugas secara spesifik dan rincinya seperti apa, ya. Yang ketiga adalah action, ya. Kita bisa mendapatkan data tentang bagaimana ia merespon atau bagaimana tindakan calon karyawan itu terhadap tugas yang dihadapinya, nantinya akan seperti apa. Dan yang terakhir, R-nya adalah result, ya. Kita akan mendapatkan data bagaimana pelamar itu bisa menjelaskan hasil yang ia capai. Apakah pelamar dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ia alami atau tidak, itu kita dapatkan apabila kita menerapkan teknik STAR itu, ya. Jadi teknik STAR ini ya teman-teman adalah S-nya situation, T-nya task, A-nya action, dan R-nya result, ya. Silakan nanti teman-teman bisa hafalkan ini. Nah, oke, materinya mungkin cukup itu ya teman-teman. Setelah ini, setelah kuliah kita cukupkan, saya minta teman-teman untuk berdiskusi, ya, di kelompok, gitu ya. Nanti silakan teman-teman membuat kelompok, satu kelompok ya maksimal 4 orang saja, ya. Nah, di dalam kelompok nanti diskusikan, teman-teman silakan membuat tahapan seleksi, ya, tahapan seleksi karyawan dengan metode wawancara. Tentunya jangan lupa buatlah rancangan, kemudian buatlah rancangan wawancara menggunakan teknik STAR ini seperti apa, ya. Jika sudah selesai teman-teman melakukan diskusi dan membuat rancangan, silakan teman-teman berempat ini mensimulasikan bagaimana caranya teman-teman melakukan interview dengan teknik STAR ini. Video simulasi yang teman-teman lakukan jangan lupa di video, ya, dan videonya silakan teman-teman unggah di Instagram salah satu anggota kelompok. Tapi unggahnya di bagian reels Instagram, ya, supaya durasinya tidak hanya 1 menit tapi bisa beberapa menit, sehingga nanti saya bisa menilai dari situ. Dan jangan lupa ketika sudah diunggah, biar saya bisa menilai, silakan di tag ke Instagram saya @jkpatria dan juga di tag ke Instagram Prodi, ya, biar nanti juga bisa disaksikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang lain, oleh adik kakak tingkat kalian, dan oleh dosen-dosen yang lain. Instagram Prodi kita adalah @psikologi_UM Purworejo. Ya, itu di situ adalah bentuk presentasi kalian dari tugas kalian. Aspek yang akan saya nilai seperti apa, gitu ya. Tentunya yang pertama, gambaran proses rencana atau rancangan teknik interview yang teman-teman lakukan itu seperti apa. Yang kedua, kejelasan audio dan videonya, ya. Yang ketiga, ketepatan waktu yang digunakan apakah terlalu lama atau kurang, itu ya. Yang keempat adalah kreativitas teman-teman dalam membuat videonya itu seperti apa, itu ya. Oke, ternyata sudah selesai nih. Nah, kalau ada yang bertanya, silakan bisa bertanya di room chat, ya, dan
sembari saya menunggu daftar pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi kuliah yang kita bahas pada kesempatan hari ini, teman-teman juga bisa mengecek ulang, membaca ulang di buku-buku yang saya ambil untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, gitu ya. Kita mengambil referensi dari Michael Andrianto tahun 2004 dengan buku berjudul Tips and Trick on Getting the Right Talents. Strategi dan teknik mengelola rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Ciptaan Gramedia Pustaka Utama. Itu referensi untuk yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan bukunya dari Mardianto tahun 2019 tentang dengan judul Rekrutmen Handbook, panduan praktis untuk melakukan rekrutmen dan seleksi yang diterbitkan oleh Insight Solusi Mandiri. Yang ketiga, saya menggunakan bukunya Bukijat tahun 2008 dengan judul Analisis Jabatan yang diterbitkan oleh penerbit Mandar Maju. Dan yang terakhir, saya menggunakan artikel ya yang ditulis oleh Ross dan Jai dengan judul Brilliant Interview, What Employer Want to Hear and How to Say It, revisi kedua ya dari Person Education ya. Nah, itu referensi-referensi yang saya gunakan di sini. Adakah yang ingin bertanya, atau kalau tidak bertanya mungkin akan membantu saya untuk menyimpulkan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Monggo siapa? Oke, Mbak Ralin Joya Monika mungkin mau menyimpulkan. Boleh dites terus ada di room chat, boleh gitu ya. Kalau tidak bisa memungkinkan untuk tampil di depan Zoom atau yang lainnya, monggo. Oke, ada di room chat masuk. Ya, silakan yang lain bisa juga. Saya cek di room chat ya. Oke, baik nih katanya kita bahas teknik interview, macam dan mana yang paling efektif. Teknik STAR, teknik yang menurut saya efektif karena tidak memakan banyak waktu untuk persiapan. Ini tepat sekali ya teman-teman. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah macam-macam teknik interview dalam seleksi kerja, ya. Dan salah satunya adalah teknik STAR. Ada teknik PII juga ya. Kita belum bahas pada kesempatan kali ini. Teknik STAR memang tidak memerlukan waktu persiapan yang lama karena sifatnya kondisional saja untuk pertanyaannya. Kita bisa melakukan probing dalam setiap jawaban yang diberikan oleh calon karyawan atau yang kita interview. Nah, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan minggu depan kita juga akan simulasikan tugas dari teman-teman itu di kelas ya, dan jaga kesehatan dari teman-teman semuanya supaya kita bisa berjumpa di kelas dengan sehat semuanya minggu depan insya Allah. Amin. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk menutup perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.